Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Wijayanti, NIM 1866045 dengan dosen pembimbing Bu Ernaning Setiawati MT. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal desain saya mengenai perancangan pet care center di Sidoarjo dengan pendekatan green building. Berikut daftar isi yang akan dibahas lebih lanjut mulai dari pendahuluan, data, dan proses desain. Masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Pada studi awal, di mana terdapat fakta dan permasalahan yang melatar belakangi perancangan yang saya buat. Faktanya, hewan peliharaan menjadi salah satu tren gaya hidup masa kini. Banyak dari mereka menganggap bahwa memiliki hewan peliharaan menjadi salah satu hobi yang sangat menarik. Dikutip dari berbagai sumber menyatakan bahwa memelihara hewan peliharaan bisa menjadi teman sekaligus sebagai keluarga. Dari banyaknya peminat hewan peliharaan saat ini, membuat banyaknya toko yang menyediakan perlengkapan dan kebutuhan peliharaan yang tersebar di seluruh kota di Kabupaten Sidoarjo, baik pet shop, pet clinic, dan pet grooming yang tersebar di mana-mana. Namun, kebanyakan jasa tersebut tidak berada dalam satu tempat yang sama dan relatif memiliki area yang sempit, sehingga baik pengunjung dan hewan merasa kurang nyaman. Selain itu, banyak yang menganggap bahwa pet center terlihat kurang terawat dan sedikit kotor karena adanya bau yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan yang membuat tidak nyaman. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kurangnya fasilitas yang mewadahi kebutuhan dan perlengkapan hewan peliharaan dalam satu tempat, kurangnya memperhatikan perawatan pada pet center, dan kurangnya kenyamanan pada ruang. Pada keterkaitan pendekatan, yang pertama terdapat perancangan bangunan sesuai dengan penerapan green building, kemudian pendekatan green building sebagai daya tarik bagi pengguna dan hewan peliharaan, dan penyesuaian pendekatan green building dengan kenyamanan, kebersihan, dan keamanan pada bangunan. Sedangkan keterkaitan dengan nilai keislaman pada penerapan desain berdasarkan pada nilai perintah menjaga binatang dengan baik dan nilai dalam menjaga alam sekitar yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164, Al-Baqarah ayat 205, dan Al-Maidah ayat 2. Pada tujuan dan perancangan desain yaitu yang pertama meminimalisir dampak negatif pada bangunan dan menciptakan bangunan yang sehat untuk memberikan tingkat kenyamanan bagi pengguna. Kedua, mewadahi semua fasilitas dalam satu bangunan yaitu pet care center yang dapat fungsional dan termanfaatkan dengan baik. Dan ketiga, menciptakan bangunan yang dapat memberikan hemat energi. Kriteria desain dalam perancangan ini yaitu dalam pemilihan material, penggunaan energi, penggunaan air, dan memperhatikan baik dalam kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna bangunan. Berikut ruang lingkup objek yang mewadai pada perancangan kali ini. Mulai dari pet shop, pet clinic, pet pharmacist, pet ground, pet grooming, pet hotel, dan beberapa penunjang lainnya. Sedangkan pada ruang lingkup pengguna terdapat dokter hewan, para staf pekerja, pemilik atau pengelola, pengunjung, dan hewan peliharaan khususnya anjing dan kucing. Dan untuk ruang lingkup desain perancangan ini menyesuaikan pada prinsip-prinsip green building. Masuk pada bab berikutnya yaitu data. Pada data literatur dalam perancangan ini dijadikan sebagai acuan dalam perancangan pet care center dengan mengkaji literatur di setiap fasilitasnya. Untuk referensi pendekatan desain, terdapat 6 aspek pedoman evaluasi penilaian Green Building Greenship BPJI yang terdapat tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kualitas udara dan kenyamanan ruang, dan manajemen lingkungan bangunan. Sedangkan dalam referensi keislaman desain, terdapat nilai perintah untuk mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, kemudian nilai perintah untuk selalu menjaga hewan, dan nilai untuk menjaga alam sekitar. Masuk pada data preseden. Pemilihan preseden disesuaikan dengan perancangan fasilitas pada objek dan pendekatan green building. Pada perancangan ini, saya mengambil 6 preseden yang kemudian dikaji dalam beberapa aspek, mulai dari sistem pengolahan limbah, penggunaan green roof, pengaturan sirkulasi penghawaan dan pencahayaan, dan dari sistem pemilihan materialnya. Dilanjutkan pada data kawasan yang diambil dari salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kecamatan Buduran, dengan luas wilayah kurang lebih 41,3 km persegi dengan batas-batas wilayah di sebelah utara Kecamatan Gedangan, barat Kecamatan Sukodono, selatan Kecamatan Sidoarjo, dan timur Kecamatan Sedati. Kawasan ini sangat strategis dan mudah dijangkau karena berdekatan dengan pusat kota dan dekat dengan beberapa pariwisata publik. Sebagian lahan kawasan ini kurang lebih 270,65 hektar difungsikan sebagai zona industri. Hal ini dapat sesuai dengan perancangan pet care center ini. Dilanjutkan pada data tapak yang berlokasi di Jalan Kafling DPR 1 Ngrekmas, Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan memiliki luas keseluruhan tapak kurang lebih 4.721 meter persegi dan batas-batas pada tapak di sebelah utara terdapat kawasan permukiman dan Transmart Sidoarjo, sebelah barat kawasan permukiman dan kafe, selatan restoran, dan timur area komersial. Tapak ini diambil karena memiliki potensi berada pada daerah dengan tingkat komersial yang hidup dan dekat dengan permukiman. Sedangkan isu, tapak berada di kawasan yang intensitas cahayanya tinggi yang membuat area pada tapak itu panas. Kurangnya pepohonan dan ruang terbuka hijau membuat kawasan gersang dan polusi.
Dilihat dari Winefinder dan Sunpad, suhu rata-rata pada tapak berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan intensitas cahaya matahari yang sedikit bergeser dan berada di arah tenggara. Untuk sirkulasi dan aksesibilitas, akses jalan utama dengan jalur dua arah yaitu di Jalan Kiai Haji Ali Mas'ud menuju Said dapat melewati arah selatan tapak, dan akses jalan utama satu arah dapat diakses melalui jalur utara tapak. Pada kebisingan tapak, kebisingan tinggi berada di arah barat dan selatan tapak, kebisingan sedang berada pada arah barat laut, tenggara, dan timur, sedangkan kebisingan rendah berada di arah utara, barat daya, dan timur laut. Pada regulasi, GSB mundur 5 meter dari arah jalan yang berukuran kurang lebih 10 meter. Untuk vegetasi di tapak dipenuhi semak-semak dan rumput liar, sedangkan pada topografi pada tapak ini memiliki tanah yang datar dan tidak berkontur. Data demografi pada kawasan terdapat 88.958 jiwa jumlah penduduk. Lingkungan pada tapak ini berada pada kawasan komersial yang lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Kondisi dan sosial budaya pada lingkungan sekitar didominasi oleh pedagang. Terlihat dari banyak ruko dan kafe, sistem kawasan ini tertata dengan baik. Sedangkan pada perekonomian di kawasan ini, rata-rata perekonomian penduduk terbilang menengah ke atas. Masuk pada bab selanjutnya yaitu pola pikir desain dan ide dasar. Berikut ini skema proses desain yang menjelaskan mulai dari awal mula pencarian isu dan permasalahan yang kemudian mencari potensi dan tujuan pada ide desain hingga tahap akhir. Pada ide dasar desain menjelaskan tentang gagasan awal dari isu dan permasalahan, kemudian tujuan, pendekatan yang digunakan, dan tagline. Dan ini merupakan sketchnoting hasil perpaduan antara prinsip pendekatan green building dan tagline, yaitu the interconnection of life and nature. Masuk pada bab terakhir yaitu daftar pusaka. Berikut ini daftar pusaka yang saya jadikan sebagai referensi pada pengerjaan proposal desain saya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.